seorang mahasiswi bertanya, menurut Bapak, apa hukum wanita menutup aurat? Berjilbab seperti ibu-ibu sekarang ini. Jawabannya, oh itu budaya Arab. Dari dulu itu ya. Soal budaya Arab itu ya, jadi sering diidentikan ajaran Islam itu dianggap sebagiannya itu adalah budaya Arab. Gitu. Sehingga sampai sekarang masih saja terus diperjuangkan untuk melahirkan Islam Nusantara. Karena katanya Islam yang masuk di sini nyampur dengan budaya Arab. Lalu si mahasiswa mengatakan, budaya Arab gimana Pak? Suatu ketika seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, berapa perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat? Mendapat pertanyaan seperti itu Rasulullah SAW termenung sejenak. Mungkin beliau memikirkan kira-kira apa yang jawaban apa yang bisa mudah dipahami oleh penanya. Akhirnya beliau menyatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut. Terlamkan dia. Maka nanti air yang menetes dari telunjukmu, kira-kira 1-2 tetes. Nah itulah kehidupan dunia. Sementara kehidupan akhirat, lautan yang terbentang seluas. Dulu waktu saya masih kecil, saya dulu pernah kecil. Ketika ayah menyampaikan hadis ini pada kami anak-anaknya, saya sempat bingung. Masa sih kehidupan dunia cuma setetes air di lautan, sementara guru di sekolah mengajarkan bumi ini 3/5-nya lautan, yang kedalamannya ada sampai sekian kilometer. Dan apa artinya setetes air? Jadi setelah saya membaca beberapa kitab, terutama kitab yang disusun oleh seorang ulama besar di abad 7 Hijriah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Adil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa beliau menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang kehidupan setelah mati. Ya kalau kita baca kitab itu, sepertinya kita sedang diantarkan ke alam lain. Barulah saya paham bahwa pernyataan Rasulullah SAW kehidupan dunia ini setetes air di lautan itu hanya tamsil. Sebenarnya setetes pun tidak. Karena bagaimana mungkin kita akan membandingkan kehidupan dunia yang fana, berapapun umur kita di dunia suatu saat akan berakhir. Kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Abadi itu artinya tak terhingga. Kalau air laut itu masih mungkin nggak dihitung berapa tetes? Mungkin. Materi saham dan itu, tapi mungkin itu bisa dihitung kan itu. Kehidupan akhirat itu kekal. Jadi kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, setelah kehidupan di dunia yang paling singkat itu sebenarnya hanya di dunia. Kita akan melanjutkan kehidupan ke alam barzah, alam kubur. Orang-orang tua kita sudah berada di sana. Setelah kiamat, kita akan melanjutkan lagi perjalanan untuk menjalani kehidupan di alam mahsyar. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam. Dari alam mahsyar nanti kita ke alam hisab. Disitulah kita diadili oleh Allah, Hakim Tunggal yang Maha Adil. Untuk kita mempertanggungjawabkan amanah kehidupan ini sejak kita akil balik sampai sakaratul maut, per detik.
Setelah itu barulah kita masuk alam mizan. Dari alam mizan kita masih lagi masuk lagi alam sirat. Barulah setelah itu manusia terbagi dua. Sebagian terancam kekal di neraka jahanam. Sebagian besar, mayoritas. Sebagian lagi, sebagian kecil, minoritas itu menikmati surga Allah SWT. Kekal juga selama-lamanya. Ibu rencana mau masuk mana? Rasanya aneh juga kalau ditanyakan pasti, karena pasti jawabannya itu. Namun andai kata besok kita meninggal dunia. Jangan besok lah. Andai kata besok-besok kita meninggal dunia. Kira-kira masuk surga? Ya, paling itu jawabannya dari insya Allah. Tapi saya berharap setelah pengajian ini insya Allahnya agak optimis ya, insya Allah dari gitu. Sementara ini saya mencoba menyimpulkan ada 3 tiket utama. Tiket ini istilah saya. Ada juga ulama yang mengistilahkan dengan Miftahul Jannah, kunci untuk masuk surga. Biarlah apa saja istilahnya, yang penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, saya istilahkan tiket yang pertama, dan ini tiket yang utama. Tanpa tiket ini, jangan berharap seorang bisa masuk surga 1 detik pun. Yaitu akidah. Keimanan yang didasari oleh akidah yang benar. Tentu menurut Allah. Itu akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha. Dan ini secara tegas sekali dinyatakan oleh Allah lewat Rasulnya dalam sebuah hadis, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya, sampai saat sakratul maut, dia masih tetap berpegang dengan akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan jelas Rasulullah mengatakan itu. Dari sinilah kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang juga sebaliknya mengatakan barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tidak berpegang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak ada peluang baginya untuk masuk surga 1 detik pun, terancam kekal di neraka selama-lamanya. Di antaranya kita bisa baca di Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir apapun bentuk kekafirannya, baik dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani maupun orang-orang musyrik lainnya umumnya, mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena tidak punya tiket. Dan mereka yang mati dalam tidak dalam kalimat tauhid, maka tidak ada peluang baginya untuk memperoleh ampunan Allah SWT. Bapak Ibu bisa baca di Quran surat An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan karena itu ada masalah kalau seorang, misalnya orang kafir, dia masih hidup, kita harus mendoakan agar dia mendapat hidayah. Harapannya mudah-mudahan dia mendapat. Tapi begitu sampai sakratul maut dia meninggal dunia,
sudah tidak ada lagi peluang. Malah berdosa kalau kita mendoakan. Karena Allah jelas menyatakan di An-Nisa 48, saya tidak akan pernah mengampuni. Bahkan di At-Taubah 80, Allah menyatakan, walaupun kamu mendoakannya sampai 70 kali sekalipun, saya tidak akan pernah mengampuni. Jadi kalau ada seorang kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, lalu ada muslim mendoakan, tetap mau mendoakan. Hanya ada dua kemungkinan. Si muslim itu berdosa besar karena melanggar aturan Allah. Kemungkinan yang kedua, si muslim itu jatuh kafir. Karena seolah-olah dia tidak mau menerima ketentuan Allah bahwa mereka yang mati dalam kekafiran itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Saya nggak tahu di mana posisi orang yang kemarin waktu Paus meninggal itu, terus tangannya kelihatan seperti berdoa ini. Apakah berdosa atau Wallahu a'lam. Jadi keimanan akidah ini yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita. Nah, sekarang masalahnya, kalaulah keimanan ini menjadi tiket pertama, tiket utama untuk seorang masuk Islam, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita termasuk orang mukmin? Mukmin nggak kita? Bu, silakan dijawab aja, Bu. Tidak salah ya, sudah lain ujian atau ya. Kita mukmin tidak? Alhamdulillah, optimis bisa. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang jelas hadir di masjid ini? Gitu. Tadi ikut sholat malah itu. Karena nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran, coba nanti baca lagi di rumah Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Di ayat 14 Al-Hujurat itu dikisahkan, pernah datang sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan. Ya. Al-Quran menyebutnya Al-Arab. Suatu ketika sekelompok orang-orang Arab Badui ini datang menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Walaupun beliau itu Rasul Allah, orang yang luar biasa, tentu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja beliau tidak bisa mengetahui hati manusia. Sebab yang maha mengetahui hati manusia hanyalah Allah, ya'lamu ma fil qulub. Kita manusia nggak akan pernah bisa tahu hati seorang. Mohon maaf, Ibu sudah berapa tahun berumah tangga, Bu? Ada 10 tahun? Lebih? Berapa? 30? Oh, kelihatannya masih muda-muda. 30 tahun berumah tangga bersama suami. Sudah kenal hati suami? 30 tahun. Sudah kenal. Maka begitu suami suatu hari bangun kelihatan seperti yang murung gitu. Bingung kan Ibu? Ada apa ini si akang? Murung-murung. Dah biarkanlah lihat perkembangan sampai besok. Nah, besoknya malah bangun-bangun kelihatan senyum-senyum. Bingung nih. Ya enak deh. Jadi murung bingung, senyum bingung. Karena yang ditampilkan oleh manusia dalam bentuk ucapan penampilan belum tentu menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kan ada istilah senyum kehancuran. Orang senyum gitu padahal hatinya ya,
Jadi Rasulullah SAW, kalau kita baca di dalam kisah perang Uhud, beliau luar biasa sangat terkejut. Sudah menguras pemikiran bersama para sahabat bagaimana menghadapi kekuatan orang-orang kafir ketika orang-orang musyrik ingin membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar dengan mengajak orang-orang kafir lainnya, Yahudi dan Nasrani, ikut bergabung. 3.000 pasukan mereka dengan perlengkapan yang tentu lebih lengkap mereka miliki. Pasukan Islam cuma 1.000. Maka akhirnya disepakati bersama Rasul, para sahabat, kita defensif, bertahan di kaki Gunung Uhud. Karena itu kita berangkat duluan, kata Rasulullah SAW. Berangkat. Apa yang terjadi? 300 meninggalkan pasukan. Ternyata mereka orang munafik. Sehari-hari bersama Rasulullah SAW, sholat bersama Rasulullah. Mungkin di saf pertama malah sholatnya. Baru teruji kemunafikannya itu ketika harus mengorbankan nyawa di medan perang. Nah, baru mereka berpikir, kita mengorbankan nyawa untuk siapa? Kalau sekedar pura-pura sholat, apa sih susahnya 5 menit, 10 menit? Rasul kaget sekali. Nah, Allah yang maha mengetahui hati manusia, langsung menegur orang-orang Arab Badui itu lewat Rasulullah SAW dengan menyatakan, Kul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman, merasa beriman, itu mukmin menurut Allah. Jadi salahkah kalau saya tadi bertanya pada diri saya dan kita semua yang hadir, mukminkah kita? Menurut Allah, hari rasaan mah asa mukmin lah gitu ya. Rasaan, cuman mukminkah kita menurut Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan yang segera akan muncul adalah yang mukmin menurut Allah itu yang bagaimana? Supaya kita punya ukuran kan untuk mengukur apakah diri kita mukmin atau tidak itu. Menurut Allah yang mukmin itu yang seperti apa? Subhanallah ya, Allah tidak akan membiarkan kita bingung. Di ayat 15-nya, ayat berikutnya langsung Allah menjawab pertanyaan itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ayat ini diawali dengan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasr. Saya sudah diberi informasi oleh pengurus BKM, alhamdulillah jemaah di sini semua menguasai bahasa Arab dengan baik gitu. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak menjelaskan gitu ya. Tinggal diaminkan ya, sudah jadi doa lah gitu ya. Jadi ketika kata innama itu masuk ke dalam satu kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus. Yang lain nggak bisa masuk. Karena dia sekarang masuk ke dalam kalimat al-mu'minun, innamal mu'minun, maka ayat ini harusnya kita terjemahkan, sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah semata-mata. Nah itu innama itu. Hanyalah semata-mata yang begini, yang bakal disebut oleh Allah bakal disebut di dalam ayat itu. Mafhum mukhalafahnya, berarti pengertian di balik itu, kalau tidak begini, ya bukan mukmin. Orang yang mukmin itu hanyalah semata-mata yang seperti ini. Berarti kalau tidak seperti ini, bukan mukmin. Siapa mukmin menurut Allah itu? Allazina amanu billah wa rasulihi. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6.600 sekian ayat-ayat Al-Quran. Beriman kepada Rasul berarti beriman pada sekian ribu hadis yang telah disepakati oleh para ulama benar. Hadis itu bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan. Jangankan menolak.
satu ayat, satu hadis. Ragu saja, itu sudah bukan orang mukmin. Di awal Al-Baqarah, khusus untuk ayat Al-Quran, Allah menyatakan, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Apalah awal-awal Al-Baqarah emang itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Yang mana yang tidak boleh dilakukan? Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Jadi bukan sebagian Al-Quran, seluruh isi Al-Quran. Gak boleh ada satu ayat, satu potong kata pun yang diragukan. Jadi summala yartab. Jadi prinsip keimanan itu, prinsip seorang mukmin itu, terima ajaran Islam sepenuhnya, yakini sepenuhnya, atau tidak sama sekali. Coba baca di Quran surat Al-Kahfi 29. Manusia itu hanya diberi hak oleh Allah memilih satu di antara dua pilihan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, sampaikan pada umatmu kebenaran ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau kufur, kufurlah. Pilihannya cuma satu di antara dua. Beriman atau kufur. Karena itu manusia sebenarnya hanya terbagi dua kelompok. Mukmin dan kafir. Tidak ada dalam kamus akidah istilah rada mukmin. Alhamdulillah ya, orang itu kenapa? Udah rada mukmin setik. Kepar pisannya saya tak kenal rada kafir setik. Nggak ada, Pak. Terima dan yakini ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Bahwa kemudian kita mengimani seluruh ajaran Islam itu, namun belum mampu melaksanakan, bahkan melanggar, itu persoalan lain. Namanya dosa itu. Atau ginilah, mudahnya saya ambil contoh ini. Dalam prinsip Islam, dalam ini kita bicara akidah. Memang ini, kalau kita bicara akidah ini, hitam putih nih ya. Makanya orang kadang-kadang yang nggak paham kadang-kadang menilai ini radikal banget. Memang radikal, Pak. Kalau radikal itu diartikan akar itu ya. Memang akidah itu digambarkan oleh Allah di Quran surat Ibrahim 24, 25 itu. Akidah itu akar sebuah pohon. Dia fondasi. Fondasi yang sangat kuat. Di sini tidak ada abu-abu. Tadi seperti saya katakan, mukmin atau kafir. Bahwa kafir itu nanti ada macam-macamnya itu. Ada orang kafir itu ada yang mulhid, ateis, sama sekali nggak percaya Tuhan. Ada yang musyrik, bahkan menyekutukan Allah. Ada yang munafik, ngomongnya aja beriman padahal hatinya kafir. Itu semua masuk golongan kafir. Mukmin itu nanti ada tingkatannya. Ada yang baru muslim, ada yang sudah muhsin, ada yang sudah tingkatannya sampai muttaqin. Nah itu tuh Bapak Ibu mungkin sudah sampai tingkat muttaqin. Ah itu, amin. Harus segera tarik lah. Amin ya, mudah-mudahan. Jadi lebih baik seorang itu mukmin dengan aturan dan hukum Allah, tidak ada satu ayat, satu hadis pun yang dia kufuri. Tapi dia tidak pernah melaksanakan semuanya. Sholat tidak pernah, saum homo, haji homo pisan. Setiap hari dia berbuat maksiat. Tapi dia yakin bahwa dia sedang melanggar aturan dan hukum Allah.
Meninggal dunia dia. Yakin, saya hakul yakin, orang ini pasti masuk surga. Gak pernah sholat, gak pernah saum, apalagi haji. Maksiat setiap hari. Yakin saya masuk surga. Walaupun masuk surganya gak tahu kapan itu. Kayaknya lama banget itu di nerakanya kalau model kayak gitu. Tapi untuk masuk surga, pasti dia sudah pegang tiket iman itu. Jadi tiket keimanan itu tiket untuk masuk surga. Masih mending ini. Ada mending, mending nanti. Maksudnya mending kalau dibandingkan yang satu ini. Dibandingkan dengan seorang yang mukmin. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah nggak pernah tertinggal. Itu tahajud apalagi. Jangankan saum Ramadan yang wajib, Senin, Kamis selalu dilakukan. Jangankan haji yang diwajibkan cuma sekali, sudah 5 kali haji. Umroh mah ya 12 lah, 12 kali. Ya. Cuman ada satu yang nggak bisa dia terima, ya. Soal waris. Itu. Kok bisa-bisanya Allah mengatur warisan laki-laki wanita itu 2:1. Ini aturan yang sangat tidak adil. Ini zolim pada seorang wanita. Maka dalam keyakinan dia, yang adil itu adalah bagi rata. Sudah diingatkan oleh para ulama, prinsip Anda itu salah. Allah itu pasti aturannya mutlak benar. Nanti kita bahaslah masalah waris itu. Anggar dia dengan prinsip itu. Tidak berubah prinsipnya. Bahwa Allah sudah salah membuat aturan itu. Meninggal dunia. Jangan harap orang ini bisa masuk surga 1 detik pun. Mendingan yang tadi. Ini supaya kita faham betul apa yang dimaksud oleh Rasul tadi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Keimanan itu tingkat utama. Allah sangat luar biasa menghargai orang yang beriman. Dan Allah siap untuk mengampuni orang yang beriman dengan dosa sebesar apapun. Tapi Allah tidak bisa menerima kalau ada orang mengaku beriman lalu tidak mengimani satu sisi Allah. Baik zat maupun sifat maupun aturan dan hukumnya. Nanti suatu saat kalau kita ada waktu kita bahas itu. Bahwa la ilaha illallah itu tidak cukup dengan hanya mengesahkan Allah dari segi zat. Tapi sifat-sifat dan aturan dan hukumnya. Sekarang supaya kita bisa lebih paham ini, prinsip ini. Bapak Ibu kenal iblis tidak? Ya? Maksud saya tahu tentang iblis ya? Ya itu maksudnya bukan kenal-kenal Allah itu. Ada hayang-hayang teh orang mau iblis lah. Siapa iblis itu? Quran surat Al-Kahfi ayat 50 menyatakan iblis itu cuma gelar yang Allah berikan. Dia itu berasal dari jin. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu berasal dari kelompok jin. Jin ini makhluk yang sama dengan kita manusia. Cuma 2, makhluk yang oleh Allah diberi hak untuk menentukan pilihan. Sementara selain jin dan manusia sudah Allah takdirkan muslim semua. Tidak ada yang kafir. Seluruh makhluk Allah ini muslim. Meja ini muslim. Tembok ini muslim. Pohon ini semua muslim. Meja muslim. Tembok muslim. Saya dulu diajari oleh guru di sekolah itu, ini benda-benda mati kan ya. Batu itu ada benda mati. Kalau makhluk hidup itu kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Setelah saya belajar Islam, tidak, ini semua makhluk hidup. Dengan kehidupan masing-masing.
bertasbihlah gunung-gunung. Gunung-gunung bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah segala semua yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih mereka. Bentuk tasbihnya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini saya kan waktunya cukup ya, cukup. Ada berapa lama ini? Ya. Ini saya ada hadis. Ini hadis yang mutawatir. Artinya tidak ada satupun ulama yang meragukan kesahihan hadis. Kalau ini rumah Rasulullah, ya, ini misalnya rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makam beliau Abu Bakar dan Umar. Ya. Di sini masjid. Nah, di antara rumah Rasulullah dengan masjid yang sekarang jadi makam itu ada batang pohon kurma berada di dalam masjid, jadi posisinya itu. Antara rumah dan masjid. Batang pohon kurma inilah yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar ketika beliau menyampaikan khutbah. Nah, di sini rumah sahabat. Suatu ketika para sahabat mengatakan, apa enggak sebaiknya kita buat mimbar khusus dari batu? Masa Rasulullah khutbahnya dijandar ke batang kurma itu. Oh silakan, kata Rasulullah. Nah, dibuatlah mimbar baru agak jauh di sini dari batang pohon kurma. Setelah mimbar ini selesai dibuat, maka Rasulullah pun berkhutbahlah di sini. Di awal khutbahnya itu, baru mengawali khutbahnya, nah, semua para sahabat mendengar. Makanya ini hadisnya mutawatir, karena yang meriwayatkan banyak. Cuman versinya yang berbeda-beda. Yang satu mengatakan, saya mendengar seperti tangisan bayi lah. Yang satu mengatakan, enggak, kalau saya mendengarnya seperti rintihan anak keledai. Jadi bermacam-macam. Yang pasti mereka sepakat, ada suara yang sedih lah gitu. Mereka pun mencari dari mana sumber suara itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW meninggalkan mimbar ini dan mendekati batang pohon ini. Lalu dipeluknya. Berhentilah suara itu. Ternyata suara tangisan rintihan itu dari batang pohon kurma itu. Kenapa dia menangis? Ada dua alasannya. Pertama, dengan adanya mimbar yang baru ini, berarti dia tidak akan pernah lagi dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa dia menangis? Dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar ini, maka dengan demikian dia tidak akan pernah bisa mendengar lagi firman Allah dengan jelas. Saya kalau baca ini kadang-kadang sedih, Pak. Ya Allah, jangan-jangan batang kurma itu jauh lebih soleh dari saya. Sedih dia karena nggak bisa mendengar firman Allah dibacakan. Ini hadis mutawatir, Pak. Jadi batang pohon kurma menangis. Batu di tangan Rasulullah SAW tertawa gembira. Gunung Uhud ketika Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu sampai goyang gitu, bergerak saking gembiranya karena Rasulullah ada di atas gunung itu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu nggak ngerti, yang dikira ada gempa. Mereka khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai gunung Uhud, berhentilah kamu bergerak. Dua orang yang bersama saya sudah ketakutan. Nah, berhenti. Jadi semua ini makhluk hidup. Cuman hidupnya, bentuk kehidupannya kita nggak paham. Semua bertasbih. Jadi semuanya muslim, tidak ada yang kafir. Tidak ada ayam kafir. Babi munafik, nggak ada. Atau kambing musyrik, nggak ada. Semua muslim, Pak. Babi itu semuanya muslim. Cuman kebetulan saja dagingnya haram kita memakannya.
Gak ada satupun ekor babi yang masuk neraka. Yang punya pilihan itu hanya dua saja, jin dan manusia. Nah, jin ini diciptakan lebih dulu dari kita manusia. Kalau saya baca dalam riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, 80.000 tahun. Jin itu diciptakan 80.000 tahun, hidup di alam dunia di sini. Lalu mereka membuat kerusakan, saling menumpahkan darah sesamanya, berperang terus. Hanya Allah perintahkan pada malaikat, usir mereka. Diusir, dipindahkan ke alam lain. Gak tahu sekarang di mana alam mereka itu. Kosonglah bumi ini disiapkan untuk kita, manusia. Jadi bumi ini pernah dihuni oleh jin lama. Mungkin di daerah sini dulu banyak jin. Kalau di Bandung itu ya yang paling banyak saya kira di daerah Ciamplas. Kalau siang sore itu dalam bentuk pakaian yang dijual. Nah, kalau malam-malam gini banyak jin yang asli di situ. Nah, jin ini sama dengan kita. Ada yang memilih kafir, ada yang memilih mukmin, tapi kebanyakan memilih kafir. Sama. Yang mukmin ada yang soleh, ada yang pasti soleh, nurada soleh, nut soleh, ya. Sama lah dengan kita. Gitu. Ada laki-laki, ada wanita, ada yang lahir, ada yang meninggal. Persis, Pak. Dan juga terdiri dari suku-suku. Sama dengan kita. Kita ada berapa suku di Indonesia ini? Ratusan. Ya. Nah, jin juga banyak suku-sukunya, Pak. Cuman saya nggak hafal. Dan memang nggak pernah saya punya niat ngapalkan itu. Cuman ada salah satu suku jin yang paling terkenal, itu yang namanya jin ifrit. Pernah dengar itu? Nah, ini jin yang merasa dia ini paling cerdas. Dan memang katanya cerdas dia. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk bisa menguasai jin, lalu dia memilih jin ifrit. Sayangnya karena dia merasa paling pinter si jin ifrit ini, nah dia membentuk kelompok eksklusif. Gak mau bergabung dengan jin-jin yang lain. Itu level lah. Nah, dia bentuk kelompok eksklusif namanya Jaringan Ifrit Liberal. Karena dia merasa paling cerdas, gitu kan? Beda dengan jin-jin yang lain. Gak mau dia bergabung dengan jin-jin yang lain. Maunya bergabung dengan malaikat. Ah, kalau dengan malaikat, ya kita selevel lah. Katanya. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah ayat 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, sujud malaikat langsung. Si kelompok ifrit ini ikut mendapat perintah. Mereka menolak. Aba wastakbar. Dan penolakan itu bukan karena malas sujud. Bukan. Karena menurut iblis kali ini Allah sudah membuat aturan yang salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Jelas kami lebih mulia. Nah, ini kadang-kadang logika itu jadi menyesatkan. Tidak sedikit orang yang itu sesat gara-gara menuhankan akalnya itu. Tidak mau menerima aturan Allah karena tidak masuk akal dia. Padahal akal dia diciptakan oleh Allah. Karena itu nggak masuk akal juga kan ya. Akal yang diciptakan oleh Allah tidak mau menerima aturan Allah. Gara-gara ini iblis kemudian keimanan iblis dan keturunannya selama 80.000 tahun itu dinyatakan gugur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi gelarlah iblis di kelompok ifrit ini. Gelar lain adalah
syaitanur rajim, setan yang terkutuk, untuk membedakan dengan setan-setan yang tidak terkutuk. Minal jinnati wan nas. Setan itu sifat, julukan. Hanya gara-gara menolak satu aturan Allah. Sekarang pertanyaannya, jin itu beriman nggak kepada Allah? Zat Allah beriman. Saya sering dikatakan, bagaimana kita bisa menghukumkan orang itu sudah kafir? Padahal dia masih beriman, dia masih sholat misalnya kan. Loh, iblis beriman nggak kepada Allah? Saya yakin keimanan iblis kepada Allah, zat Allah, jauh di atas kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beriman nggak bahwa Allah itu esa? Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Beriman? Kenapa? Pernah melihat Allah? Kalau Allah itu tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada, pernah? Terus kenapa bisa mengimani itu? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya seperti itu lewat Rasulullah SAW, lewat firman-Nya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, kita beriman. Hanya karena Allah berfirman. Loh, iblis, silakan baca di dalam Al-Qur'an. Berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala? Dialog langsung, Pak. Iblis lihat persis kalau Allah itu tidak punya anak. Karena itu kalau ada orang misalnya sekarang mengimani Allah punya anak, punya cucu, Allah punya sekutu, wah iblis nggak mungkin sesesat itu. Iblis meninggali pisan, Allah tetap budak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Pantas kalau keimanannya terjaga sampai 80.000 tahun. Lalu kenapa akhirnya dinyatakan gugur oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Paham sekarang ya? Contoh saya tadi itu. Lebih baik seseorang itu mukmin sambil tidak melaksanakan aturan Allah dalam pengertian dosa melanggar aturan Allah yang diimani daripada orang yang mukmin melaksanakan semua kewajiban tapi mengkufuri satu aturan dan hukum Allah. Gak boleh 1% pun kufur itu ada pada diri seorang yang mengaku mukmin itu. Nah, maka si iblis ini dinyatakan gugur hanya karena mengkufuri satu aturan dari hukum Allah. Sekarang bagaimana kalau ada orang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Di kita malah yang begitu ada yang disebut cendekiawan muslim. Malah yang disebut kiai. Ini kita bicara akidah ini ya. Jadi mohon maaf ini mungkin kelihatannya seperti agak tegang sedikit ya. Ini memang prinsip ini ya. Kalau ini saya terus terang harus menyampaikan ini. Ini soal tiket ini. Jangan sampai kita menghadap Allah tidak membawa tiket ini. Celaka ini. Terancam kekal di neraka jahanam. Nauzubillah dzalik. Dulu ada seorang cendekiawan muslim yang sangat-sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya nggak mungkin nggak ada yang kenal itu. Lebih baik saya nggak sebut karena sudah meninggal. Diundanglah dia ceramah di IAIN Bandung. Yang sekarang namanya UIN. Selesai ceramah, seorang mahasiswi bertanya, menurut Bapak apa hukum wanita menutup aurat? Berjilbab seperti ibu-ibu sekarang ini. Jawabannya, oh itu budaya Arab. Dari dulu itu ya. Soal budaya Arab itu ya, jadi sering diidentikan ajaran Islam itu dianggap sebagiannya itu adalah budaya Arab. Gitu. Sehingga sampai sekarang masih saja terus diperjuangkan untuk melahirkan Islam Nusantara. Karena katanya Islam yang masuk di sini nyampur dengan budaya Arab.
Lalu si mahasiswa mengatakan, budaya Arab gimana Pak? An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59, jelas menyatakan itu. Nah, didesak oleh ayat-ayat seperti ini, juga hadis Rasulullah waktu menasehati putrinya Fatimah, maka si cendekiawan ini kemudian mengatakan, lihat saja istri saya. Loh, justru si mahasiswa itu kenapa bertanya masalah ini, padahal temanya bukan itu yang disampaikan ceramahnya. Karena dia melihat datang dengan istrinya pakai rok. Jadi ukuran kebenaran Islam itu ada di istrinya. Jadi kalau istrinya pakai bikini, ya itulah Islam. Nah, di kita yang begini disebut cendekiawan. Tidak semua cendekiawan muslim, banyak cendekiawan muslim yang betul cendekiawan muslim.